Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Intan Safira, NIM saya 1710201085. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur oropharyngeal airway dalam pemasangannya. Indikasinya hanya dipasang pada klien yang tidak sadar, di mana ada ukurannya yaitu size 000 dipasang pada bayi prematur, size 00 dipasang pada neonatus, size 0 bayi cukup bulan, size 1 yaitu 13 tahun. Maksud saya 1 sampai 3 tahun. Nah, selanjutnya itu size 2 yaitu 3 sampai 8 tahun. Size 3 ada anak dewasa muda, size 4 dewasa pertengahan, dan size 5 yaitu 5,6 yaitu dewasa lanjut. Nah, di sini ada tujuannya itu memberikan fasilitas untuk suction. 2 yaitu mencegah endotrakeal tergigit pasien. Nah, selanjutnya ada tahap persiapannya yaitu tempatkan pasien pada posisi supinasi. Kedua, cuci tangan atau gunakan sarung tangan. Yang selanjutnya yaitu pilihlah ukuran airway yang sesuai dengan pasien. Hal ini mungkin dilakukan dengan menempatkan jala di pipi pasien dengan bagian datar di bibir. Ujung dari jalan napas harus ada di dagu pasien. Selanjutnya yaitu masukkan jalan napas dengan mengikuti salah satu cara di bawah ini, yaitu balik jalan napas sehingga bagian atasnya menghadap ke muka, mulai untuk memasukkan jalan napas ke mulut, sebagaimana dalam napas mendekati dinding posterior faring dekat lidah belakang. Nah, selanjutnya yaitu putar jalan napas pada posisi yang seharusnya yaitu 180 derajat. Gunakan penekan lidah, gerakan lidah keluar untuk menghindari terdorong ke belakang masuk faring posterior. Selanjutnya itu masukkan jalan napas oral ke dalam posisi yang seharusnya dengan bagian atas masuk ke bawah dan tidak perlu diputar. Nah, selanjutnya yaitu fiksasi jalan napas dengan plester dan letakkan di pipi dan melintasi bagian datar dari jalan napas pada bibir pasien. Jangan menutupi bagian terbuka dari jalan napas. Ada yang harus kita perhatikan yaitu harus berhati-hati untuk menjamin pasien tidak cegukan terhadap jalan napas ketika direkatkan pada tempatnya. Perekatan dapat mencegah pasien dari dislokasi jalan napas dan karena itu pasien muntah segera setelah pasien itu sadar kembali. Nah, itulah penjelasan singkat saya, dan kemudian sebelumnya yaitu setelah itu tadi kita memposisikan pasien dengan secara nyaman. Nah, itulah hasil penjelasan prosedur singkat saya tentang oropharyngeal airway. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur melakukan suction dengan tepat dan benar. Sebelumnya, suction itu yaitu tujuannya untuk mengeluarkan sekret atau lendir pada mulut untuk mempermudah pernapasan. Selanjutnya yaitu ada 4 tahap prainteraksi. Sebelum kita masuk dalam prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Pada tahap prainteraksi kita membaca rekam medis, mempersiapkan alat, mengekspresikan kita, dan kita siap bertemu dengan pasien. Pada tahap orientasi kita menyebutkan nama kita ke pasien, tujuan kita, kontrak waktu, dan prosedur yang akan kita lakukan. Pada tahap kerja yaitu pertama yaitu kita mempersiapkan alat, dan yang kedua kita cek pernapasan pasien. Yang selanjutnya yaitu habis kita mencek kita memakai sarung tangan, dan kedua yaitu kita memberikan oksigenasi 5-10 menit kepada pasien. Selanjutnya yaitu kita memberikan handuk di atas dada pasien. Kita meletakkan bengkok di samping untuk mempermudah kita membuang yang sudah tidak terpakai. Dan yang selanjutnya yaitu kita melakukan menyambungkan
menyambungkan selang suction ke mesin, kemudian kita menyalakan mesin suction dan mengatur tekanan antara 100 sampai 150 mmHg. Kemudian kita berikan oksigenasi apabila diperlukan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu kita melakukan suction dengan menarik kateter. Kita tidak boleh menarik kateter secara terpaksa. Apabila ada tahanan, lakukan suction tersebut maksimal selama 3 detik. Angkat selang kateter, kemudian angkat atau tarik selang kateter, kemudian kita mengulanginya. Lakukan suction tersebut apabila mulut pasien sudah tidak ada sekret atau sekret sudah bersih. Apabila sekret sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian setelah kita melakukan suction, kemudian setelah itu kita angkat dan kita berikan oksigenasi kembali apabila diperlukan. Kemudian setelah itu kita bersihkan selang suction menggunakan NaCHL. Kemudian setelah itu kita melepas sarung tangan. Setelah kita melakukan sarung tangan, kemudian kita cek kembali pernapasan pasien, dan setelah itu kita membersihkan alat-alat yang sudah kita gunakan. Setelah itu kita lanjut ke tahap terminasi. Ke tahap terminasi ini yaitu kita evaluasi dan menanyakan respon klien setelah tindakan tersebut, dan kita membuat kesimpulan dan kita menanyakan bagaimana keadaan setelah kegiatan kita lakukan, dan kemudian kita menanyakan kepada pasien apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, dan kemudian kita pamit dan kembali ke nursing station. Sebelum itu kita membuat dokumentasi terlebih dahulu dengan pasien yang telah kita lakukan suction tersebut. Baik teman-teman, itulah hasil dari penjelasan saya tentang prosedur kegiatan suction yang tepat dan benar. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.